Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Herawati dari kelas Manajemen D dengan NIM 24020110135 dari kelompok 6. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Galing Ahmad Abdul Ghanissyah MM CMA. Video kali ini saya akan membahas fenomena di Tanah Abang di mana omset UMKM mengalami penurunan meskipun konsumsi rumah tangga meningkat pada tahun 2023. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Tanah Abang adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di Indonesia, dikenal dengan keragaman produk dan volume transaksi yang tinggi. Tanah Abang seharusnya bisa merasakan dampak positif dari peningkatan daya beli masyarakat, namun di tahun 2023 ini, kita melihat adanya ketidaksesuaian antara peningkatan konsumsi rumah tangga dan omset UMKM di Tanah Abang. Hal ini berhubungan dengan aliran sirkular dua sektor, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara rumah tangga sebagai konsumen dengan pelaku usaha sebagai produsen. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam menghitung PDB suatu negara. Rumah tangga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, sementara pelaku usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Setelah masa-masa pandemi, perekonomian Indonesia perlahan-lahan mulai pulih. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat, termasuk bantuan sosial, subsidi, dan berbagai program pemulihan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan digitalisasi dan e-commerce. Seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang lebih luas ke internet, belanja online dan e-commerce di Indonesia terus berkembang pesat. Platform-platform belanja daring seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak semakin populer. Kemudahan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah. Peningkatan belanja online ini juga mendorong konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan generasi muda. Ketiga, ada program pemerintah untuk meningkatkan daya beli. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, seperti subsidi energi, bantuan langsung tunai, dan insentif pajak. Semua ini bertujuan untuk memberikan tambahan likuiditas kepada masyarakat yang pada giliran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga. Namun, ada yang menarik, yaitu meskipun konsumsi rumah tangga tinggi, omset UMKM di Tanah Abang justru mengalami penurunan sekitar 10%. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi? Berikut adalah beberapa faktornya. Yang pertama, ada perubahan pola belanja pada konsumen. Konsumen kini cenderung lebih memilih berbelanja melalui platform e-commerce besar yang menawarkan kemudahan, harga yang lebih kompetitif, dan berbagai promosi menarik. Para pedagang Tanah Abang yang masih mengandalkan model bisnis konvensional mengalami dampak langsung dari perubahan ini. Selain itu, konsumsi kini lebih sering membeli produk dari merek-merek besar yang sudah mapan dan memiliki kehadiran yang kuat di platform e-commerce. Sementara UMKM yang skalanya lebih kecil dan belum memiliki jaringan distribusi yang luas semakin tersingkirkan. Akibatnya, omset mereka tidak mengikuti lonjakan konsumsi yang terjadi di pasar yang lebih luas. Yang kedua, ada persaingan dengan perusahaan besar. Dalam ekosistem yang semakin kompetitif, UMKM sering kalah bersaing dengan perusahaan besar, terutama di sektor retail.
Perusahaan besar memiliki keuntungan dalam hal skala ekonomi, kemampuan logistik, dan strategi pemasaran yang lebih agresif. Mereka juga mampu menawarkan harga yang lebih rendah dan promosi besar-besaran yang sulit disaingi oleh UMKM. Akhirnya, meskipun konsumsi rumah tangga meningkat, banyak dari konsumsi tersebut yang mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, bukan ke UMKM. Berikutnya ada ketergantungan pada pasar lokal. Banyak UMKM di Tanah Abang masih sangat bergantung pada pasar lokal untuk penjualan mereka. Saat konsumen beralih ke belanja online atau merek-merek besar, UMKM lokal yang tidak memiliki kehadiran online atau kemampuan ekspansi ke pasar yang lebih luas cenderung mengalami penurunan peminat. Meskipun konsumsi secara keseluruhan meningkat, banyak UMKM yang tidak mendapatkan manfaat langsung karena tidak terhubung dengan pasar yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Yang terakhir ada inflasi dan kenaikan biaya produksi. Meskipun konsumsi meningkat, inflasi yang terjadi di berbagai sektor membuat biaya produksi meningkat dan kenaikan harga energi dapat menekankan margin keuntungan UMKM. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM kesulitan untuk menjaga harga yang kompetitif, yang pada akhirnya berdampak pada turunnya penjualan dan omset. Penurunan omset UMKM Tanah Abang di tengah tingginya konsumsi rumah tangga ini juga memiliki sejumlah implikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada memperlebar kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan perusahaan-perusahaan besar. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, UMKM bisa semakin tersingkir dari pasar. Pada akhirnya, dapat mengurangi jumlah lapangan kerja dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Yang kedua, ada dari sisi sosial. Penurunan omset UMKM Tanah Abang dapat memicu ketidakstabilan sosial, terutama di kalangan masyarakat kelas ke bawah yang sangat bergantung pada sektor ini untuk bertahan hidup. Jika UMKM terus mengalami kesulitan dan tidak ada intervensi yang memadai, kita mungkin akan melihat peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, ada penurunan omset UMKM akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan bagi para pekerja sektor informal yang dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Dengan melemahnya UMKM, juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. UMKM yang banyak beroperasi di sektor informal memainkan peran penting dalam menyediakan mata pencaharian bagi jutaan masyarakat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain dengan mendorong digitalisasi. Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk mendorong digitalisasi para UMKM Tanah Abang dengan memfasilitasi pelatihan digital, akses ke platform e-commerce, dan dukungan teknologi. UMKM juga lebih beradaptasi dengan perubahan pola belanja masyarakat dan bersaing di pasar yang lebih luas. Berikutnya, ada akses pembiayaan yang lebih mudah. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM. Bank dan lembaga keuangan berbank harus lebih proaktif dalam memberikan dukungan modal pada UMKM, baik melalui skema peminjaman lunak maupun program subsidi bunga. Berikutnya ada promosi produk lokal. Pemerintah juga bisa mendorong konsumsi produk lokal untuk kampanye nasional. Inisiatif seperti Gerakan Bangga Buatan Indonesia perlu diperkuat agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mendukung produk-produk UMKM lokal. Yang terakhir ada pembenahan infrastruktur. Dengan memperbaiki fasilitas, akses, dan kenyamanan berbelanja untuk meningkatkan daya tarik Tanah Abang sebagai destinasi belanja offline. Dapat juga dengan mengembangkan konsep wisata belanja dengan mengintegrasikan aspek kuliner, budaya, dan entertainment untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik. Fenomena penurunan omset UMKM di Tanah Abang, meskipun konsumsi rumah tangga tinggi, mencerminkan kompleksitas ekonomi modern yang dipengaruhi oleh perubahan pola belanja dan persaingan global. Hal ini memerlukan adaptasi cepat dari pelaku usaha dan
dukungan kebijakan pemerintah untuk transformasi digital dan revitalisasi kawasan. Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tradisional perlu bertransformasi tanpa kehilangan karakteristik utama agar tetap relevan di era digital. Keberhasilan transformasi ini penting untuk berkelanjutan UMKM dan perannya dalam perekonomian nasional. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Tanpa itu, UMKM beresiko terpinggirkan dalam perekonomian yang terus berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.